misi lembaga itu untuk belajar tahu. Kemudian apa pemikiran keagamaannya? Pemikiran keagamaannya apa absen lu sekali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang ada aja? Absen awal. Oke. Pemikirannya di bidang politik lebih utama. Jadi kalau ngomong PLO itu politik. Bagaimana politik pembebasan Palestina, masyarakat Islam di Palestina dari pengaruh Zionis Israel. Bagaimana perlawanan yang harus dilakukan. Ya. Pak. Yang kedua, di bidang keagamaan. Bagaimana klaim-klaim keagamaan, persatuan misalnya. Bagaimana tuntutan organisasi ini supaya umat Islam bersatu. Seperti satu tubuh, ya. Bapak menyarankan membaca tulisan Bapak tentang Palestina ini. Baca jurnal jurnal Medan itu apa namanya? Apa Pak? Islam and Contemporary. Satu lagi apa? Pokoknya jurnal yang diterbitkan oleh UIN Medan. Bapak udah lupa lagi. Islam and Contemporary satu, tapi bukan situ. Satu lagi yang sudah lebih yang sudah lebih bagus. Sebentar nanti teringat ya. Oke, kemudian pengaruh PLO itu, bagaimana pemikiran-pemikiran PLO itu pengaruh ke berbagai dunia Islam lainnya. Pak. Ya. Yang nomor 10 tadi kan PLO itu pengaruh PLO atau pemikiran PLO Pak judulnya? PLO ya, PLO. PLO. Front. Liberation Palestine Liberation Organization, bukan gitu. PLO itu. Yep. Ketinggalan tadi Pak yang bagian A-nya pemikirannya Pak ya, atau gimana Pak? Iya, bagian A-nya tetap biografinya, namanya profil. Jadi ketika profil itu membahas tentang ADART-nya. ADART itu dasar-dasar organisasi itu. Buat aja ADART, nanti cari tahu di Google apa ADART itu. Yang di dalamnya itu ada visi misi yang dibahas, ya. Iya Pak. Visi misi, tujuannya, dasarnya. Nah, gitu. Oke. Sudah Cindy? Sudah Pak. Yang keberapa udah? Ke-11 sekarang Pak. 11. Yang 11 tadi? Tadi 10 Pak. Tadi 10. Yang 11 berarti kembali pemikiran tokoh Ismail Raji Al-Faruqi. Pemikiran keislamannya. Jadi A tentang biografinya ya, sama juga dengan tokoh-tokoh lain, biografinya tentang kehidupannya, keluarganya, kehidupan itu lahirnya di mana kan, keluarganya siapa, pendidikannya, karya-karya besarnya, karya-karyanya apa gitu. Nah, itu masuk di biografi. Kemudian pemikiran adalah itu kalau Ismail Raji Al-Faruqi yang pertama pemikirannya itu di bidang seni dan budaya. Ini siapa yang dapat judul ini nanti harus menemukan buku yang namanya Atlas of Islam. Di fakultas di
perpustakaan Fakultas Adab ada itu satu, cuma satu itu ada di sana. Semoga nggak ada yang pinjam. Ya, jadi Atlas of Islam di sana dia ngomong tentang seni Islam. Tapi ada buku lain tentang seni Islam juga. Nanti cari aja di Google, ketik Google Scholar ya. Jadi cara mencari tokoh itu, pemikiran tokoh, karya-karyanya, caranya begini. Coba ingat ini. Siapa yang keji tokoh ini perlu. Juga yang organisasi. Ketik, umpamanya Ismail, apa namanya? Google Scholar. Google Scholar. Titik 2, Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, buat namanya. Klik enter, bukan klik ya, enter. Itu keluar terus. Sama juga dengan kalian misalnya mau cari karya-karya saya atau tentang profil saya. Ketik Google Scholar titik 2 Misri A. Muhsin atau Profesor Dr. Misri A. Muhsin. Enter, itu keluar semua. Jadi tulisan-tulisan saya itu buku kah, jurnal, artikel di mana, makalah yang presentasi di mana, kehidupan saya itu keluar di sana itu. Jadi itu dia. Nah, jadi kalian begitu aja untuk mencari tokoh awalnya seperti itu. Tapi ketika disebutkan buku, kalian kejar ke bukunya, baru dapat pemikirannya. Itu dia. Paham? Paham, Pak. Paham, Cindy dan kawan-kawan? Paham, Pak. Rela jangan Paham. menung aja. Puasa-puasa jangan menung-menung. Bapak Paham, Pak. keringat nih. Ngejar waktu kalian keringat masih ya. Basah nih, baju basah keringat. Tapi nggak apa-apa, senang, enak. Oke. Yang kedua pemikirannya dari seni dan sosial budaya. Yang kedua pemikiran keagamaannya. Pemikiran keislamannya itu apa? Bagaimana misalnya di bidang pendidikan. Pendidikan itu bagaimana menurut Ismail Raji Al-Faruqi? Bukan salah saya. Bidang keagamaan itu di bidang tauhid. Ya, bagaimana mengapa tauhid umat Islam itu idealnya? Bagaimana gerak kehidupannya itu dengan tauhid, dengan dalam lingkaran tauhid. Jadi semua gerak umat Islam itu kepinginnya dalam koridor tauhid. Cari makan, belajar, apa semua, tidur, bangun, itu dalam koridor tauhid. Tidak lepas dari pantauan Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga di bidang pendidikan, pemikirannya. Yang keempat kalau memungkinkan di bidang politik. Nah, Ismail Raji Al-Faruqi itu sebenarnya orang Palestina, tapi dia karena kondisi politik di sana, dia harus hengkang. Dulu pernah menjadi pejabat dari sana, tapi akhirnya daripada dia mati terbunuh, ya akhirnya dia keluar di sana, hidup di Amerika. Tapi ya kemudian setelah sekian puluh tahun hidup dia di Amerika sebagai seorang profesor, istrinya juga profesor, kemudian dia juga dibunuh oleh orang. Juga dibunuh yang sangat sadis. Suami istri dibunuh di rumahnya sendiri. Dua profesor akhirnya meninggal. Suami istri ya profesor. Gitu ya. Kemudian pengaruh pemikirannya, coba lihat. Terutama bidang budaya itu lihat. Bagaimana seharusnya berseni dan berbudaya umat Islam itu. Dan bagaimana pemikirannya itu diadop, dipakai oleh umat Islam di berbagai belahan dunia Islam. Jadi itu pengaruhnya. Sini catat itu ya, Bapak cepat-cepat ini. Kok nggak selesai ini. Masih. Kalau malam sendiri, Bapak nggak juga. Kesibukan dan bantal panggil terus kan. Jadi akhirnya nggak sempat. Oke. Ke berapa? 12, Pak. 12, Pak. Ya. Kalian berapa orang semua? 27, Pak. 27, Pak. 27.
7 banyak ya. Oke, yang selanjutnya ke-12 pemikiran Islam Hasan Hanafi. Nah, ini yang modern, yang apa ini? Hasan Hanafi itu juga biografinya cari itu, kemudian bagian B-nya pemikiran. Pemikirannya yang paling penting itu tentang hermeneutika dalam Islam, hermeneutika Al-Quran. Itu nomor 1. Dia punya karya tentang ini. Judulnya Hermeneutika Al-Quran. Hermeneutika Al-Quran. Ada tulisannya tentang ini. Yang kedua ada karyanya tentang kiri Islam. Buku terjemahan itu. Buku itu putih, tipis, bagus, enak untuk dibaca. Oke. Kemudian pengaruh pemikirannya. Bagaimana pengaruh terutama dari karya kiri Islam ini. Kemudian hermeneutik Al-Quran. 2 aja cukup lah. Pengaruhnya ya bagaimana pengaruh ke tokoh-tokoh di berbagai dunia Islam. Pemikiran dia ini diadop oleh tokoh-tokoh. Diadop karena ini metode ilmu ini sebenarnya. Misalnya hermeneutika itu, bagaimana hermeneutika itu dipakai oleh ahli kemudian. Jadi itu hal yang sangat diperdebatkan. Al-Quran ada yang berpendapat Al-Quran itu nggak perlu di hermeneutika lagi. Hermeneutik itu apa? Mementahkan kembali semua segala sesuatu itu hermeneutik itu. Jadi menghilangkan semua asumsi-asumsi, kebenaran sebelumnya dihilangkan. Bagaimana Al-Quran dihilangkan kebenarannya? Nggak mungkin. Nah, jadi itu ada pendapat seperti itu. Nah, coba dikaji dan diungkapkan itu siapa nanti. Kemudian ada Hamid Abu Zaid, ini tak usah, ini sulit dan Bapak ganti dengan ini. Seorang pemikir Iran, Murtada Mutahari. Murtada. Ya, diganti ini. Ganti dengan Murtada Mutahari ya. Pemikiran Islam Murtada Mutahari ini seorang Iran, seorang Syiah, tapi bagus. Bapak punya karya tentang Mutahari ini. Kalian mungkin untuk siapa yang dapat topik ini nanti baca tulisan Bapak aja dulu. Yang dalam satu subbab buku Bapak yang berjudul Filsafat Sejarah dalam Islam. Filsafat Sejarah dalam Islam. Salah satu pemikiran filsafat sejarah dalam Islam adalah Murtada Mutahari. Itu di dalamnya. Nah, oleh karena itu Murtada Mutahari dalam pembahasannya nanti biografinya. Yang kedua pemikiran kesejarahannya. Yang kedua B pemikiran keislaman Murtada Mutahari. 1 pemikiran kesejarahan termasuk filsafat sejarahnya. Yang kedua bidang sosial keagamaan. Nah, bagaimana dia seorang Syiah itu, bagaimana pemikirannya bidang sosial keagamaan. Ya, yang ke C pengaruh pemikiran Murtada Mutahari itu. Yang jelas sama saya itu sudah ada pengaruhnya. Buktinya dengan menarik mengangkat dia dan menjadi satu subbab buku saya itu yang berjudul pemikiran filsafat sejarah dalam Islam. Oke. Yang ke berapa? 14, Pak. 14. 14.
Pendidikan Al-Azhar Kairo. Nah, jadi kalian cari nomor A, juga profil seperti yang tadi, profil Al-Azhar itu apa, bagaimana, sejarahnya apa semua, ya lahirnya, kemudian jika perlu struktur dan fakultas-fakultas yang ada di sana, kemudian pemikiran keislamannya apa yang paling dominan, bidang syariah, bidang adab, bidang sastra, ya, bidang sejarah, itu ada di sana sesuai dengan apa yang dikembangkan. Tapi yang paling dominan adalah di bidang syariah. Yang ke selanjutnya, Lembaga Pendidikan Jamiah Qarawiyyin di Maroko. Jadi dua lembaga pendidikan ini perlu diungkap. Boleh. Perlu dipaparkan, dibahas nanti. Ya, Jamiah Qarawiyyin itu di Maroko, dan konon kabarnya ini jamiah tertua, bukan Al-Azhar tertua, tapi Qarawiyyin yang tertua di dunia Islam katanya. Jadi kalian mencarinya itu, membandingkannya. Untuk bacaan awal, strukturnya dulu adalah pertama profil Qarawiyyin itu juga, kemudian pemikiran keislamannya apa, ya. Yang ketiga, pengaruhnya, gaungnya itu Qarawiyyin itu bagaimana. Tapi Abdul Samad bukan alumni Qarawiyyin yang jelasnya, tapi dekat-dekat sana, ya. Ya, untuk bacaan awal, kalian bisa baca tulisan saya di Serambi Indonesia, tapi udah lama. Di tahun berapa ya, Pak ya? 2016. Kita 2016, ya, masuk di kolom Citizen Report. Citizen Report. Ada kolom Citizen Report. Kalian klik di sana, sekitar tahun 2016 masih ada itu, cari itu. Nah, itu untuk bacaan awal tentang Jamiah Qarawiyyin. Ya. Oke. Sudah berapa ini? 14, Pak. Ini masuk yang ke-15. Oke. Kemudian yang ke-15 adalah, yang ke-15 bukannya Lembaga Pendidikan Jamiah Al-Warain, Pak? Bentar ya, ini lagi ngeprint nih suara kirup nih. Yang keberapa? Yang Lembaga Pendidikan Jamiah Al-Warain itu nomor 15 nggak, Pak? Atau disambung ke... Ya, iyalah. Qarawiyyin. Qarawiyyin. Qarawiyyin, ya. Coba dicari di Google nanti, ketik, itu dapat itu, ada itu. Dan nampak langsung dengan kampusnya segala, dan masih orisinal. Masih ori kampusnya. Bangunan awalnya itu masih ada. Ya, Bapak sudah sampai ke sana, maka tahu persis. Oke. Juga Kairo itu masih ada juga yang aslinya. Masjid dasarnya itu masih ada, masjid awalnya. Oke. Yang ke-16. Ya, Pak.
16. Kita berpindah ke Turki. Pemikiran Islam di Turki, yang pertama untuk Turki itu, dan makalah yang ke-16, Mahmud II. Pemikiran politik Mahmud II. Nah, gitu judulnya. Pemikiran politik Mahmud II. A. Biografinya, siapa dia Mahmud II? Mahmud II Romawi gitu ya, Mahmud kedua. Yang B, pemikiran politiknya. Yang pertama, pemikiran politiknya misalnya di bidang struktur pemerintahan itu idealnya bagaimana. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Nah, dia yang mulai ini. Jadi kalau sebelumnya, sejak zaman Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Islam itu tergabung dua kekuasaan pada seseorang. Jadi kekuasaan sultan dan kekuasaan khalifah. Mahmud II membagi dua. Ada sultan, ada khalifah. Khalifah itu simbol keagamaan, hubungan dengan Tuhan. Nah, itu raja yang pegangnya. Adapun sultan itu yang pemimpin keduniaan. Jadi Mahmud II itu pemimpin keduniaan dia. Dia yang membaginya seperti itu. Jadi kekuasaan itu sudah dikurangi pada seseorang, dan itu bentuk dari demokrasi, awal demokrasi dan sekularisasi di Turki. Yang ketiga, pemikirannya di bidang pendidikan. Bagaimana idealnya pendidikan di Turki? Kenapa putra-putri Turki itu bodoh-bodoh kelihatannya? Dan kalah perang selalu Turki terakhir-terakhir itu. Jadi rupanya itu menyangkut dengan pendidikan, terutama pendidikan di bidang teknologi perang, teknologi senjata. Eropa sudah menciptakan senjata-senjata mutakhirnya. Di Turki enggak, hanya masih meriam gitu kan. Di Eropa, di Amerika sudah memikirkan naik ke bulan, senjata canggihnya dan sebagainya. Jadi begitu. Maka mulai abad 18, abad 19 itu Turki ingin berubah, ingin mensejajarkan hidup dan perkembangannya dengan Eropa. Nah itu. Kemudian pengaruh pemikiran Mahmud II itu bagaimana? Yang jelas ke seluruh dunia Islam berpengaruh, termasuk ke Aceh. Oke. Kemudian ke 18. Ke-18 dan ke-19 itu tokoh Tanzimat. 2 makalah di sana keluarkan. Jadi tokoh Tanzimat itu ada banyak, tapi masing-masing pilih satu orang aja. Misalnya Cindy dapat tokoh Tanzimat, pemikiran tokoh Tanzimat maksudnya. Pemikiran Islam tokoh Tanzimat. Pilih titik 2 siapa? Cari nanti, ya. Kemudian ada satu orang lagi selain Cindy. Siapa? Pokoknya 2 orang. 2 makalah tentang Tanzimat, pemikiran Islam era Tanzimat 2 orang. Ke-19 sudah selesai, sekarang ke-20. Pemikiran Islam tokoh-tokoh Utsmani muda. Juga 2 orang. Cari itu. Siapa tokoh-tokoh Utsmani muda? Pilih. Tetapi ada koordinasi di antara kalian. Umpamanya Mila dapat Utsmani muda. Kemudian siapa? Yanti juga Utsmani muda. Kalian harus konfirmasi. Yanti milih tokohnya siapa, Mila pilih tokohnya siapa. Jangan double. Paham?
Cindy juga itu, umpamanya Cindy tadi juga seperti itu. Yang dua-dua itu ada komunikasi di antara kalian berdua supaya tidak milih tokoh yang sama. Oke. Usmani muda sudah. Yang kemudian Turki muda. Turki muda juga 2 orang. Berarti sudah 23 nih ya. Betul, Cindy? 22 sama 23. Iya, betul, Pak. Ya, pemikiran Islam tokoh-tokoh Turki muda. Nah, juga seperti itu, siapa yang dapat, ada komunikasi di antara berdua itu. Yang kedua 4, pemikiran tarekat di Turki. Enggak begitu. Tarekat Bektashi. Pemikiran Islam tarekat Bektashi. Ya. Bektashi. Tarekat Bektashi. Dan pemikiran Islam bidang tasawuf pemikiran Islam tarekat Bektashi itu 1 orang, yang berarti yang ke-24 ya. Iya, Pak. Yang ke-25 pemikiran Islam bidang tasawuf titik 2, yaitu pemikiran tokoh yang bernama siapa? Said Nursi. Di pemikiran tasawuf Said Nursi gitu. Itu aja boleh juga judulnya. Pemikiran tasawuf Said Nursi. Ini bagus nih, banyak bukunya dan bagus ini untuk pembahasannya. Bapak kepingin kalau bisa itu agak lebih serius dibahas tentang Said Nursi ini. Bukunya banyak. Dia ngomong tentang pendidikan tasawuf, dia ngomong tentang tasawuf itu sendiri, dan dia juga berbicara tentang ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu dalam Islam. Nah, itu yang menjadi bahasan. Pengaruhnya juga dilihat ke mana-mana, termasuk di Indonesia yang paling penting. Oke. Yang ke-26 adalah pemikiran Mustafa Kamal Ataturk. Mustafa Kamal Ataturk itu juga begitu biografinya, pemikirannya yang paling penting di bidang politik, ya. Jadi pemikirannya 1 di bidang politik, yang kedua di bidang pendidikan, politik kenegaraan ya, politik kenegaraan. Dia yang rombak kenegaraan. Yang ketiga pemikirannya di bidang keagamaan, sosial keagamaan. Di sosial keagamaan inilah nampak sekuler nanti. Yang disebut dengan sekularisasi. Oke.
ke terakhir. Ya, betul. Ya, Pak. Oke, yang terakhir, Islamisasi di Turki. Jadi bagaimana tantangan atau judulnya tantangan Islamisasi di Turki. Ada 2 episode yang penting untuk diungkap. Yang pertama episode tahun 90-an yang karena presidennya Islamisasi, menggerakkan Islamisasi, yang terkenal pemimpinnya itu Erdogan, itu terpental dia hanya 3 tahun jadinya. Pemerintah terpaksa turun karena demo besar-besaran. Demo orang yang sudah jompo-jompo itu, yang masih hidup zaman Mustafa Kemal itu, nggak inginkan Turki itu Islami, tapi mereka tetap ingin apa? Sekuler. Kok ini kelas ini memang nggak ada laki satu pun ya, perempuan semua ya. Ya. Ada apa? Hebat. Apa, Pak? Apa? Ada Rinja Luzikri satu, tapi nggak nampakkan wajahnya sejak awal ya. Tidur apa? Puasa itu bukan untuk kreatif kita. Oh, karena kamu belum potong rambut ya, janji potong rambut kemarin ya, belum potong rambut ya. Rinja Luzikri? Bukan, Pak. Belum potong rambut ya? Belum, Pak. Nanti Pak mau lebaran aja, Pak, sekalian, Pak. Masya Allah. Oke. Cindy, itu dibagi ke teman-teman terus. Langsung. Iya, Pak. Hari ini kita cukupkan begini. Jam berapa ini? Jam 12. Kita padatkan, singkatkan waktu puasa-puasa ini. Mau istirahat, silakan. Tapi Bapak ingatkan, ini Bapak mau absen sekali lagi, absen. 1, 2. Oh, belum yang tadi belum. 1, 2, 3. Berapa orang yang hadir ini? Cuman ini ya. Oke. Ini kan seharusnya makalah maju hari ini. Ini kan enggak. Insya Allah minggu depan kita perpanjang, kita tambah waktu entah apa. Mungkin bisa 4 makalah kita maju minggu depan. Baik, Pak. Tolong disiapkan makalahnya. Baik, Pak. Ya, bilang ke teman-teman Cindy. Teman-teman yang lupa, yang apa diingatkan. Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang nggak jelas? Pak, jadi yang udah makalah kemarin tuh gimana, Pak? Ya. Yang sudah makalah. Yang sudah apa maksudnya? Sudah makalah kemarin? Sudah presentasi? Iya, sudah presentasi kemarin tuh, Pak. Kalau sudah presentasi sudah selesai. Oh ya, Pak. Sudah aman. Tinggal makalahnya diperbaiki seperti saran-saran kemarin. Iya. Kalian kan ada catat. Oke. Ada yang lain? Oke, Pak. Saya, Pak. Makalah saya kan banyak yang harus diperbaiki, Pak. Jadi saya perbaiki aja atau saya juga tampil lagi, Pak? Apa judulnya kemarin? Tunggu. Muhammad Ali Pasha. Jaju. Iya. Muhammad Ali Pasha, Kalau ada Pak. kesempatan, kalau ada kesempatan terakhir nanti tampil lagi. Kalau enggak,
Ya udah perbaiki, pokoknya perbaiki maksimal dulu. Iya Pak. Ya. Ada yang lain? Ada? Pak, Tidak. nomor dari materi yang Bapak diktekan tadi ini gimana Pak? Saya ragu Pak, nanti kan salah-salah lagi dibagikan judul makalahnya Pak. Lah kan, Cindy, bagaimana Cindy? Ini Della nanya, Bapak nggak tahu bagaimana cara Cindy membagi kemarin? Mungkin kemarin tuh salah dengar sih nih Pak, jadinya ada double gitu. Ini tadi ada juga yang kayak ketinggalan gitu Pak, satu judul di bagian Apa yang ketinggalan coba? poin yang ke-15 Pak, lembaga pendidikan. Lembaga Pendidikan Jamiah Al-Warain itu Pak. Di Bukan Al-Warain, Al-Karawain, Iya. Parawiin. Iya, iya. Parawiin. Nah, kenapa? Di situ Harawiyin. tempat Cindy di nomor 14 Pak. Jadi takutnya salah gitu. Ada Kalau tempat Terus? saya nomor 15 Pak. 15. Ya, ini kan saya mulainya dari nomor 14, temanya Lembaga Pendidikan Al-Azhar Kairo. Nah, berlanjut sampai nomor terakhir. Jadi saya urutnya sesuai dengan nomor. Nah, jadi tadi Bapak dari nomor 16 langsung ke nomor 23 tadi ya? Gitu. Enggak, ada urutannya, tadi lengkap. Nanti cobalah, Cindy nanti tulis yang bagus, kirim ke WA ya. baik Pak. Ya, kirim ke WA, nanti Bapak lihat. Nanti kalau memang perlu koreksi, Bapak koreksi langsung nanti. Baik Pak. Ya. Kalau masih kurang, kita tambah. Kita tambah tokonya supaya lengkap. Masing-masing ada satu. Ya, Pak. Iya Pak. Baik Pak. Oke. Kalau tidak ada yang lain, cukup. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.